Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas peran dan kedudukan bahasa Ranau. Menurut buku Fonologi dan Morfologi Bahasa Ranau tahun 1998 telah dibicarakan bahwa bahasa Ranau terdapat di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau sekarang Ogan Komering Ulu Selatan, di Dusun Sukanegeri atau daerah Mekakau, Muara II sampai ke Dusun Kota Batu, Lampung Barat. Menurut buku tersebut, berdasarkan info lisan, kata Danau Ranau dapat ditinjau seperti berikut. Pertama, kata Ranau berasal dari kata Raranau atau sebangsa rumput yang tumbuh di jebak atau danau sehingga daerah itu disebut Danau Ranau. Yang kedua, Danau Ranau terjadi karena gunung meletus. Dan yang ketiga, menurut legenda, daerah danau itu berasal dari tempat tumbuhnya kayu hara yang dihuni oleh burung Garuda. Kayu hara itu sangat besar. Untuk menggambarkan kebesarannya kayu itu, penduduk di sekitar itu dulu mengatakan bahwa jika pohon hara bergerak, suara daun hara terdengar sampai ke Abung atau Lampung Utara. Jika bergerak, suara batangnya akan terdengar sampai ke Belitang atau Ogan Komering Ulu Timur. Ketika burung Garuda itu mati, kayu hara pun mati dan menjadi lapuk. Bekas tempat akarnya tumbuh terisi air sehingga menjadi danau. Orang Ranau berasal dari Skalabra atau Lampung Barat. Bahasanya adalah bahasa di Lampung Barat bercampur dengan bahasa di Lampung Selatan. Setelah mereka menetap di Danau Ranau, bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi adalah bahasa Ranau. William Marsden, seorang pegawai pemerintahan Inggris di Bengkulu, mengatakan, apabila tuan-tuan menanyakan kepada masyarakat Lampung tentang dari mana mereka berasal, mereka akan menjawab dari dataran tinggi dan menunjuk ke arah gunung yang tinggi dan sebuah danau yang luas. Namun, tidak semua penduduk menggunakan bahasa Ranau sebagai bahasa ibu. Bahasa lain yang terdapat di Kecamatan Banding Agung ialah bahasa Ogan, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Komering, dan lainnya. Peran bahasa Ranau. Bahasa Ranau digunakan sebagai alat komunikasi, baik pada situasi resmi, upacara adat, maupun pada situasi tidak resmi. Di kantor-kantor pemerintah di daerah Ranau, secara resmi dipakai bahasa Indonesia. Namun, para pegawai yang sama-sama berasal dari daerah Ranau sering menggunakan bahasa Ranau sebagai alat komunikasi. Bahasa pengantar yang digunakan di sekolah dasar adalah bahasa Indonesia. Bahasa Ranau dipakai di kelas awal, terutama di sekolah yang muridnya dominan berasal dari penutur bahasa Ranau. Dalam lingkungan sekolah yang muridnya berasal dari berbagai daerah, digunakan bahasa Indonesia. Bahasa Ranau digunakan juga terutama dalam suasana santai di luar jam sekolah. Kedudukan bahasa Ranau. Orang Ranau hampir tidak pernah menggunakan bahasa lain kalau ia berjumpa dengan orang sedaerahnya, walaupun orang itu telah lama berada di rantau. Dapat dikatakan bahwa bahasa Ranau dipandang penuturnya sebagai lambang identitas daerah yang menimbulkan kebanggaan bagi mereka. Hal itu berarti bahwa masyarakat Ranau sangat berpandangan positif terhadap bahasa daerah mereka. Bahasa tetangga. Bahasa yang berdekatan dengan bahasa Ranau adalah: yang pertama, bahasa Aji di sebelah utara; yang kedua, bahasa Lampung di sebelah selatan; yang ketiga, bahasa Semende di sebelah barat; dan yang keempat, bahasa Daya di sebelah timur. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah dan data yang salah, kami minta maaf. Niat kami hanya berbagi informasi semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.